Jadi kalau jembatan paling sederhana itu satu simple beam tadi, tapi ini gambarnya nggak kurang tepat ya. Dia kan menerima beban ya, baik vertikal maupun mungkin arah horizontal. Jadi dia harus dipikul oleh satu itu sendi, satu itu roll. Sendi itu bisa memikul beban baik vertikal maupun beban yang berputar. Ya. Sedangkan roll dia hanya menahan vertikal, tapi tidak bisa menahan gaya horizontal. Jadi kekuatan jembatan ini, ya, yang dipikul oleh balok ini, itu dipegang oleh sendi, ya, tapi di ujungnya itu dia bisa bergerak. Kan jembatan ini bisa muai susut, baik itu beton maupun apalagi baja, ya. Maka itu struktur dibuat demikian agar bisa mengakomodir gaya-gaya yang bekerja, ya. Nah, sebelum lanjut, ya, di Bina Marga itu jembatannya dibuat standar. Jadi ada standar. Ada yang paham? Yang masuk kategori jembatan itu mulai bentang berapa? Di atas 6 meter. Di atas 6 meter, Pak. Di atas 6 meter ya. Ada itu tulisannya di bawah ya. Kurang dari 6 meter itu drainase ya. Gorong-gorong ya. Nah, kalau yang disebut standar itu sejauh yang saya tahu batasannya bentang 6 meter sampai 60 meter. Ya. Di atas 60 meter itu sudah tidak standar. Walaupun ada yang bilang, Pak sekarang standar sudah bisa sampai 100 meter. Karena 100 meter rangka baja sudah banyak kita pakai. Gitu ya. Tapi kita pegang 60 meter aja lah. Gitu ya. Lanjut ya, oke, ini saya kira ilustrasi saja yang bisa dilihat sendiri ya. Oke, kemudian jembatan itu dari jenis materialnya mulai dari pasangan batu, kayu, kemudian beton bertulang, dan beton pratekan. Kemudian baja, komposit. Komposit itu apa artinya? Campuran beton sama baja, Pak. Ya, gabungan ya, campuran, gabungan. Ya. Gelagarnya atau beamnya baja, lantainya beton. Ya. Itu dari bahannya. Kemudian dari cara pembuatannya, itu ada yang pracetak, ya, artinya dibuat di tempat lain, bukan di lokasi, baik itu di base camp ataupun di pabrik, ataupun bisa saja pracetak tapi dikerjakannya di lokasi bisa saja. Nanti diangkat, gitu. Tapi bukan cor di tempat langsung jadi. Ya, jadi pracetak, cor di tempat. Kemudian yang pratekan tadi ada pratarik, ada pasca tarik. Kemudian ada kalau dari baja prafabrikasi, artinya terdiri dari komponen-komponen. Ya, rangka baja itu prafabrikasi, ya, berupa batang-batang, batang diagonal, balok memanjangnya, balok melintangnya, ikatan angin, dan sebagainya. Terus dirakit di lapangan. Kemudian ada sambungannya dari pakai baut, ada sambungan las. Ya. Oke, ini ilustrasi saja. Nah, ini ada khusus nih ya. Nah, ini
ini bentuk apa ini? Apa ini? Girder. Ini adalah jembatan box girder ya. Girder itu baloknya tadi, beamnya tadi, ya, girdernya tadi, gelagarnya. Tapi dia disusun atau dibentuknya berupa box. Ya. Jadi kalau mau lengkap ini jembatan seperti ini namanya box girder ya, box girder beam ya, segmental, artinya dibangun segmen demi segmen ya. Dan diikat atau disatukan dengan sistem pratekan atau pre-stress. Kalau bahasa Indonesia itu ada dua ya, pratekan atau prategang. Ya, prinsipnya sama saja ya. Dilihat dari apa? Kalau dilihat dari betonnya dia ditekan, jadi pratekan. Kalau dilihat dari kabel bajanya yang ditarik, dia ditarik dulu, prategang ya. Kalau bahasa Inggris cuma satu, pre-stress. Ya. Orang Indonesia kan paling pintar bikin istilah. Mungkin nggak ada yang akur, akhirnya dua-duanya dipakai. Walaupun terakhir saya lupa yang mana yang dipakai ya, pratekan atau prategang itu. Nah, dari jenis strukturnya, ya seperti tadi sudah disampaikan, ada pelengkung, ada gelagar, ada cantilever, ada cable stay, ada jembatan gantung. Ya. Oke, ini ilustrasinya. Ya. Yang paling atas ini simple beam ya, simply supported, simple beam. Kemudian ini ada Gerber type. Apa ini Gerber type? Mungkin kalau mahasiswa sipil sekarang kalau nggak cari tahu sendiri, nggak tahu mungkin. Ada yang tahu apa itu Gerber? Tipe Gerber. Belum pernah dengar? Halo? Belum, Pak. Belum? Ini gambarnya cukup jelas nggak? Jadi Gerber itu, ini bentang yang di tengah ini, tutup. Bentang yang di tengah, itu simple beam. Jadi dia, ini ya, yang di tengah itu simple beam. Sedangkan yang di kiri kanannya itu kaku ya, kaku. Di mana ada tipe jembatan seperti ini? Ya, di jembatan Semanggi itu. Jembatan Semanggi tapi yang kiri, yang baru, yang di pinggir-pinggir. Ya. Jadi waktu itu supaya tidak mengganggu lalu lintas, maka dibuat bentang pinggir dulu, kemudian baloknya sebagai tipe Gerber tadi ditempatkannya malam hari, ya, tinggal dipasang. Tapi kalau yang ini continuous beam, ini seperti yang Citarum tadi, ya. Nah, inilah model statika dari berbagai macam jembatan, ya. Simple beam, ini Gerber, di sini anunya asumsinya sendirol ya, sendirol ini. Kemudian kalau ini menerus, ya. Ya, inilah basic dari struktur jembatan, ya. Secara umum seperti ini, ya. Nah, kalau dituangkan dalam desain-desain ya seperti ini, ya. Seperti ini, gitu ya. Ini mirip Semanggi juga, ya. Ini pelengkung
bawah, pelengkung atas, ini kabel stay, ini jembatan gantung. Nah, ini balok pelengkung. Apa sih prinsipnya balok pelengkung? Kita lihat ini, ya. Ini kalau kita lihat foto-foto tadi, ada jembatan untuk saluran air ya, atau paling gampang, nggak tahu sempat perhatikan nggak, bangunan-bangunan zaman Belanda, apakah ini pintu atau jendela, itu ada batanya begini, ya. Itu adalah pakai prinsip ini, tipe bangunan atau struktur pelengkung. Kekuatannya di mana? Ya, kekuatannya ada di peletakan ujung sini. Ya, jadi bata yang disusun atau batu yang disusun sedemikian, kalau disusun seperti ini, ditahan di sini, dia kuat, ya, pelengkung ini. Ya, prinsipnya itu. Nah, seperti ini, ya. Ini apa ini? Ini saluran air nih kalau nggak salah ini ya, bangunan kuno. Atau masjid-masjid, ya, kalau sekarang sih udah pakai beton ya, tapi masjid-masjid zaman dulu pelengkungnya pakai prinsip seperti ini. Kekuatan landasan menerima beban tekan. Baik dia pelengkung atas maupun pelengkung bawah, prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini. Ini prinsipnya ini ya. Ini bangunan zaman dulu kalau mau membuat pelengkung seperti ini, tapi tentunya terbatas bentangannya. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, apa pintu atau jendela ya, seperti ini. Oke, pelengkung, itu pelengkung. Nah, kalau simple beam ya ini simple beam. Ya. Ada beban sendiri, beban hidup, dan beban-beban lain. Terus menimbulkan gaya aktifnya apa? Bebannya ya, vertikal. Di samping itu tentunya ada akibat kendaraan, akibat gempa ada beban horizontal ya. Tapi paling tidak pada kondisi tidak ada beban-beban lain ya seperti ini, simple beam ya. Kalau ini balok, ini kuis lagi nih. Ini balok. Ini melendut karena ada beban. Apa yang terjadi? Pak. Siapa yang ini? Bagian atasnya dari 26 Pak, Muhammad Merpatiin. Ya. Ya, yang bagian atas dari sumber normalnya itu dia tertekan, kalau bagian bawahnya itu tertarik Pak. Ya. Nah, lanjut. Bagaimana mengatasi itu? Kalau ada tarik berarti akibatnya apa? Ya Pak. Kan ada tekan di bawah tarik. Iya Pak. Akibat dari tarik timbul apa? Kan katanya tadi di sini mengalami tekan, di sini tarik. Apa yang terjadi kalau ini balok beton nih? Oh, itu jadi ada momen Pak. Oke, ada momen. Terhadap betonnya sendiri akan timbul apa? Kemungkinan apa? Krek, Pak. Rendutan. Krek, Pak. Ya, diawali dengan rendutan, kemudian ada krek. Siapa yang jawab krek tadi? Nomor 4, Pak. Ya, krek.
Nah, kita sebagai engineer, sebagai sarjana teknik, tadi kan asumsinya, kalau saya katakan asumsinya, itu beton tanpa tulangan. Jadi, mengatasi crack tadi adalah Pemberian tulangan, Pak. Tulangan, Pak. tulangannya di atas atau di bawah? Di bawah, Pak. Ya, di bawah ya. Ini bagi teman-teman yang lupa ya. Atau tadi Mas siapa tadi itu yang bukan latar belakang teknik ya. Tapi bisa belajar. Makanya kalau kita lihat, kita misalnya ngawasin bikin rumah kita. Oh, harus pasang balok. Mau lantai 2. Nah, dilihat, loh kok tulangan utamanya di atas. Nah, itu keliru ya. Harus dipasang di bawah. Maka itu nanti kita mempelajari perencanaan itu adalah bagaimana mendesain struktur jembatan ya, dalam hal ini ya bangunan bawah, bangunan atas, itu mendesain bentuk maupun bagaimana membuat struktur itu kalau beton kuat dengan pemasangan tulangan. Nah, kalau baja bagaimana gitu ya. Ini ya. Jadi ini prinsip bekerjanya jembatan yang sederhana ya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalau dia kaku itu ya oke, melendut juga ya, tapi bisa di sini kaku ya, bisa, atau di sini perotaka, di sini sendi, di sini roll bisa juga ya. Tapi ini yang prinsip dasar ini ya, simple beam tadi ya. Makanya jembatan paling sederhana ya balok, kasih tulangan bawah, tulangan praktis lain, udah jadi gitu ya. Gitu. Oke, nah ini jembatan, nah prinsip sama juga, tapi ini untuk jembatan beli ya, jembatan beli. Ini jembatan, nah kalau tadi balok beton, kalau ini kita bicara kalau baloknya berupa baja ya, baja profil. Biasanya baja profil seperti ini. Kalau yang box ada juga ya, yang box besar itu seperti ini. Prinsipnya sama, dia akan melendut, bawahnya ketarik. Tapi karena ini sudah dari baja yang dibertungkan kuat, ya udah tidak harus pakai tulangan. Ya. Nah ini ulangan gambar tadi ya. Ini sendi, ini roll. Jadi kalau dia menerima beban, dia melendut, di sini ditahan, di sini ini sendi ya, ini sendi. Sini ditahan, dia bisa melendut, tapi sendi itu bisa berputar ya, berputar sini. Kalau roll ya dia turun, ini ketarik gitu ya. Ini cantilever, balance cantilever tadi, ini menerus ya. Oke. Jadi kekuatan, kalau tadi beton itu bawahnya pakai tulangan, kalau komposit itu di profilnya ya, atau box, atau bentuknya tidak box tapi apa, trapesium, atau berbentuk T bisa juga ya, seperti ini. Ya, ini komposit. Ini juga beton. Nah, kalau ini adalah pratekan, ya. Ini kabel-kabelnya, kabel-kabel. Jadi kalau tulangan biasa itu biasanya maksimum, kalau standar ya, paling 20 meter, 25 meter, sampai 30 masih bisa, ya, tapi nggak ekonomis. Supaya ekonomis dia dibuat pratekan. Ya. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan tulangan biasa dan balok beton pratekan? Izin Pak,
Ya. Ya, jadi kalau tulangan biasa itu Ini siapa dulu nih? nomor 9, Pak. Wah, ini baru muncul nih. Siapa? Bagus. Gumilar Iskandar. Ya, silakan. Iya, Pak. Kalau misalnya tulangan biasa itu ketika dia dipasang, bentuknya itu adalah lurus, Pak. Bentuk baloknya. Tapi kalau misalnya pratekan, dia bentuknya akan kebalikan dari akibat beban. Berarti nanti bentuknya melengkung ke atas, Pak. Atau momen negatif. Ya, itu kinerjanya seperti itu ya. Kinerjanya. Ya. Tapi basic konsepnya, konsep gaya-gayanya, paham nggak? Izin Pak, nomor 26. Oke. Nomor perhatian Pak. Iya Pak, jadi kalau secara konsep gayanya seperti tadi Pak, kalau tulangan baja biasa, kalau di simple beam itu kan mengantisipasi untuk momen ataupun cracknya itu di saat gayanya bekerja Pak. Jadi jadi udah ada tulangan baja dan beton, ketika ada gaya baru tulangannya itu bekerja buat melawan istilahnya yang tadi betonnya itu nggak kuat menahannya Pak. Nah kalau untuk pre-stress sendiri atau prategang Pak, jadi dia mengantisipasi gayanya dari awal Pak. Jadi dari sebelumnya sudah diberikan tegangan, baru nanti ketika ada bebannya nanti tegangannya itu istilahnya kayak melawan tekanannya itu sendiri Pak. Betul. Luarnya. Ya, konsepnya betul sekali ya, betul. Ini tugas di mana nih Mas Anu nih? Siapa tadi? Latihin Pak. Ya, di mana tugasnya? Di preservasi jalan Pak. Oh, di lantai 7 itu? Iya Pak, lantai 7 Pak. Oh, masih staff di situ ya? Iya Pak, CPNS Pak. Ya. Oke. Ya. Jadi namanya pratekan ya. Saya bisa mengilustrasikan apa? Anda bayangkan ya, kalau saya nggak bisa karena kita nggak tatap muka langsung nih. Bayangkan ya, kita menyusun satu deretan buku-buku komik lah, buku komik kecil-kecil itu. Ya, kita tekan pakai tangan ya, kita tekan pakai tangan. Tanpa apa ya? Tanpa tenaga. Kalau kita angkat, apa yang terjadi? Tanpa tenaga ini. Bisa nggak buku itu keangkat? Jatuh, Pak. Jatuh. Nah, kita beri tenaga secukupnya. Kita tekan. Kita angkat. Tidak jatuh. Nah, itulah prinsip pratekan ya. Jadi yang ditekan itu betonnya. Ya. Beton ditekan sehingga pada waktu dia menerima beban luar, dia sudah mempunyai gaya dalam, udah kuat dia. Ya. Seperti yang dijelaskan Mas siapa tadi, nomor 9 tadi itu ya. Itulah yang namanya pratekan. Ya. Walaupun menekannya bisa pre-tension, bisa post-tension. Itu soal metode ya. Itulah prinsip pratekan ya. Nah, itulah yang dipakai untuk di banyak proyek-proyek di Bina Marga, untuk jembatan, untuk flyover, untuk jalan layang, ya, itu balok-balok yang bertebaran di proyek-proyek itu pratekan itu prinsipnya itu. Nah, bedanya dengan balok konvensional itu seperti saya katakan tadi, paling 30 meter itu paling ekonomis. Lebih dari itu sudah dimensinya nggak efisien lagi. Ya. Maka kalau pratekan itu biasanya paling kecil itu bentang 25 meter, nah, sekarang sudah bisa sampai 50 bahkan 60 meter ya. Walaupun dengan resiko kalau tidak hati-hati runtuh itu ya. Di beberapa waktu 2 tahunan yang lalu itu bentang-bentang 50 meter pratekan runtuh itu ya. Yaitu masalah kesalahan pelaksanaan lah. Nah, inilah jenis gelagar
pratekan. Pratekan itu ada yang beton ini, ada yang precast, ada yang cor di tempat, ada yang precast segmental, ya. Jadi dirakit di lapangan, segmen-segmen itu dibuat di pabrik, dirakit di lapangan. Tujuannya apa itu dibuat segmen-segmen? Ada yang bisa jawab? Uji Pak, nomor 37 izin menjawab. Untuk ini, untuk memudahkan pengiriman. Ya. Siapa nih, Mas siapa? Tugi Sujana Pak, nomor 37. 3? 7. Ya. Oke, nah ini contoh-contoh pelaksanaan anu ya. Ini jalan layang ya, jalan layang nih. Oke. Nah ini rangka. Rangka macam-macam ya, detailnya bisa dilihat sendiri. Nah kalau secara garis besar jenis-jenis komponennya itu ada mulai dari batang ya, beam, batang diagonal, batang vertikal, ya. Nanti ada balok tepi, ada balok tengah, ada cross beam, istilahnya macam-macam ya. Yang bahasa Inggris saja suka beda-beda, Inggris Australia beda, Inggris beda. Terus ada ikatan angin, lateral bracing, ya. Ada top chord, batang atas. Ya, ini salah satu contoh jembatan rangka baja. Ya. Yang lain ilustrasi, ini prinsipnya hampir sama ya. Nah ini kalau tadi yang balance cantilever, prinsipnya ini ya. Nah, kalau ini cable stay, jadi cable stay itu beban lantai itu ditahan oleh kabel-kabel yang ditahan pada pylon-pylon ini. Ya, ini. Jadi di sini narik dia ke sini, narik. Tapi kalau jembatan gantung, dia nariknya ke atas, gantung. Ya. Jadi ini kan ini prinsipnya bagaimana menahan balok dan lantainya ini. Ini seolah-olah ini pylon ya. Pilar terus pylonnya. Ke atas ini pylon itu ditahan oleh, kalau bahasa Indonesia ya terjemahnya ada dicencang ya, dicencang. Ditahan. Tapi kalau gantung lain nanti bisa kita lihat. Nah, ini kan di beban lantai ini itu ditahan oleh kabel-kabel ke atas. Oke, ini komponen-komponennya. Ini adalah jenis kabel mutu tinggi ya, baik untuk pratekan maupun untuk cable stay ini. Oke, ini kalau selanjutnya. Nah, kalau jembatan gantung beda ya, dipikul oleh kabel-kabel penggantung ini. Kabel penggantung kemudian digantungkan ke kabel utama. Nah, ini. Jadi lewat hanger-hanger, kabel-kabel penggantung ini, lantai ini dipikul oleh kabel utama. Dia bekerja di kabel utama, ya, ketarik ke sini, maka di sini harus ada penahan, ada counterweight atau ada anchor, ya, anchor block. Nah, kalau cerita jembatan Kuta itu ini sudah bergeser ya, bergeser, terus ini melendut. Ada kerusakan di hanger, di penggantungnya, diperbaiki, lalu lintas masih lewat, runtuh dia. Ya.
Jadi sudah ada masalah di anchor blocknya. Ya, seperti ini ya. Oke, itu mengenal apa yang kita bahas sekarang, yaitu jembatan yang tadi kita bahas itu yang banyak dipakai di Indonesia. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan?